Dewan Juri yang hormati, redangan dumun sedurung ngelatur wonten uga mata urusan dumun. Untuk mempercepat waktu, izinkan Titiang perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang Gede Suara selaku undagi dalam penggarapan Ogoh ring STT Yowanai Kamuti Banjar Belegung Desa Jigu. Pada karya kami di tahun Saka 1948, kami mengangkat konsep Balingkang. Izinkan yang untuk membacakan sinopsisnya. Balingkang, sebuah peradaban masa kuno, kini mengiris sebuah tabir lama menguak tatuaning cerita Bali Kalawasan. Ada masa tatkala Bali Dwipa dipimpin oleh sosok raja termasyhur berangka 1103 Saka dan menyebut nama Paduka Sri Maharaja Haji Jayapangus Kartajalaksana dan kedua permaisurinya yang masing-masing bernama Paduka Betari Sri Prameswari Induja Katana dan Paduka Sri Mahadewi Sasankajo Cihna, yang diterjemahkan dari Prasasti Cempaka ayat 1 dan 2. Berawal dari Panerojan merangkak menuju dalam Jongles, berdirilah sebuah keraton pura dalam Balingkang. Kata dalam diambil dari kata tempat itu yang disebut kuda dalam Jongles. Adapun kata Balingkang diambil dari kata Bali, yaitu baginda raja sebagai penguasa jagat Bali Dwipa. Kata Kang sebenarnya diambil dari nama istri beliau yang bernama Kang Cingwi. Kesejahteraan pun terjadi, namun Nanar Jumenang Nato tertunduk diam setelah permaisuri pertamanya Dewi Danuh moksa mendahului sang raja. Seperti burung elang yang kehilangan satu sayapnya, kini hanya Kang Cingwi yang mendampinginya. Wiyakti Pudusa Suradira, beliau melayani masyarakat namun karena tidak memiliki putra mahkota. Berbekal restu dari sang Dewi, berangkatlah sang raja untuk mencari petunjuk di puncak Gunung Batur. Dengan merapal japa mantra, apapun dimulai. Melihat ketulusan dari raja, muncullah sosok seorang dewi yang sangat cantik, yang sejatinya itu adalah perwujudan Dewi Danuh, istrinya yang telah mendahului moksa. Raja pun membantu melihat kecantikan sang dewi yang seakan menghapus tujuannya. Alih-alih meminta petunjuk, sang raja justru jatuh cinta dan melupakan maksud kedatangannya. Bulan gelap berganti terang. Sekian lama raja tak kembali membuat resah rakyat Balingkang. Tidak terkecuali Kang Cingwi. Oleh karena itu, Kang Cingwi memutuskan untuk pergi memastikan raja baik-baik saja. Sesampainya di tempat, raja melakukan semedi. Kang Cingwi tercengang melihat raja justru sedang memadu nasib dengan wanita lain. Tak terima, Kang Cingwi langsung marah dan memaki-maki raja bersama Dewi Danuh yang sedang menjelma. Tidak terima, sang Dewi Danuh marah dan memaki-maki, ditipu dan dihina. Berubahlah menjadi sosok kala dengan memanggil rencang Wong Samar yang mengambil wujud monyet dan babi. Pada saat itu juga Raja Jayapangus dan Kang Cingwi dipralina menjadi abu oleh sang dewi. Sepeninggalnya raja dan ratu membuat keseimbangan jagat Bali mulai terombang-ambing. Rakyat pun memutuskan untuk memohon agar sosok raja dan ratu dikembalikan. Melihat ketulusan dari rakyat, akhirnya Dewi Danuh mengembalikan Raja Jayapangus dan Kang Cingwi dalam bentuk marca yang saat ini dikenal sebagai Barong Landung Lanang Istri, yang disungsung oleh pajak Bali untuk menjaga keseimbangan jagat. Dari kisah ini kemudian menjadi landasan dasar tafsir untuk penggarapan ogoh-ogoh, mengingat kembali akan sejarah Bali Kalawasan yang sangat kompleks. Peleburan raja dan ratu menjadi implementasi untuk membakar sifat negatif yang ada, kemudian dibangkitkan kembali menjadi sosok yang lebih mulia dan suci.
Awal dan akhir kemungkinan terjadi bersamaan, mengubah sifat destruktif buta menjadi positif untuk mengembalikan keseimbangan menjelang melakukan catur berata penyepian. Jika sinopsis dari karya Gogoh kami, sekian dari tiang sinap untuk Prabowo Santi. Om Santi Santi Santi.